Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Tetap semangat. Kita sudah sampai pertengahan bulan Ramadan dan begitu juga, Mhm. situasi politik sekarang, kembali menghangat. Ini terutama berkaitan dengan hitungan mundur ya, countdown untuk besok, sidang di Mahkamah Konstitusi ya, Mbak Agi ya. Ya. Karena direncanakan sidang itu akan dimulai tanggal 27, Maret 2024 dan akan nanti hasilnya itu tanggal 22 April ya, Mbak Agi, hampir 1 bulan ya. Nah, Iya. dari situ, masih kita tetap sebut, Pak Prabowo itu adalah, calon yang ditetapkan dengan suara terbanyak atau apa, kandidat yang ditetapkan sebagai, pemenang suara terbanyak begitu ya, peraih suara terbanyak, belum presiden ya, Mbak, ya, sampai Mhm. kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan. Ada Betul. benarnya juga sih yang ngomel-ngomel pada kita kalau kita nyebut Pak Prabowo, itu presiden dan Gibran wakil presiden. Ya. Iya ya. Yang lainnya apalagi Mas Hersu? Ini kayaknya sedang rame nih soal Heru Budi, lagi-lagi Heru Budi. Heru Budi, ya tapi Iya. Heru Budi banjir, kok saya juga, heran kenapa banjirnya jadi parah gitu, kayak sebel sama Heru Budi atau memang nggak ditangani dengan benar sama dia sehingga banjirnya parah banget Jakarta gitu. Rasanya mungkin jangan-jangan, netizen di Jakarta terutama bukan warga yang kebanjiran ya, Mhm, itu mhm, selama 5 tahun juga kangen gitu ya nunggu mhm. nunggu banjir karena waktu itu kan, mereka cuman genangan dikit aja kan mereka para buzzer itu kan langsung heboh kan begitu disebutnya banjir begitu. Tapi, sekarang udah banjirnya nggak karu-karuan giliran sekarang warga yang saya kira menderita ya Mbak Agi ya. Belum Betul. kalau ngomongin Pak Heru Budi ini berkaitan dengan ya Mbak, cerita sedih bagaimana banyak penerima, KJMU ya, yang Ya, KJM itu Kartu Jakarta Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul. Mahasiswa Unggul itu banyak sekali yang karena diputus oleh Pemprov DKI akhirnya putus sekolah gitu ya nasibnya. Nah ini saya kira bayangan untuk generasi emas yang terutama di Jakarta untuk kelas bawah ini nggak mungkin terwujud kalau sekarang mereka pada putus sekolah dan putus juga, putus kuliahnya gitu ya. Itu kita kita akan bahas, di luar itu apa Mbak Agi? Di luar itu ada pernyataan dari Pak Prabowo kemarin di Mas Hersu pada Mhm, acara buka puasa bersama dengan TKN. Jadi tim ses dari Pak Prabowo ya. Terus kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa dia tidak ingin TKN itu bubar. mhm, Jadi dia ingin supaya TKN itu berubah menjadi paguyuban begitu Mas Hersu. mmm, Jadi semacam paguyuban gerakan solidaritas nasional begitu yang kemudian nanti akan ikut mengawal menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini menjadi pertanyaan karena Pak Prabowo sendiri kalau seandainya Pak Prabowo sehat-sehat saja itu misalnya begitu ya berdasarkan seperti Pak Jokowi dan Pak SBY yang 2 periode begitu ya. Misalnya Pak Prabowo 2 periode saja ini kan hanya sampai 2034 begitu Mas Hersu. Kemudian ini dikatakan Pak Prabowo untuk mengawal Indonesia Emas 2045. Nah, ini yang berikutnya siapa dua periode yang berikutnya begitu. Dan tentu saja ini menjadi patut menjadi perhatian karena sepertinya Pak Prabowo ini memang betul ingin mencontoh atau mengcopy paste gitu ya pola-pola dari Pak Jokowi. Karena di dalam TKN itu seperti kita tahu, di situ ada tokoh-tokoh nasional, di situ semuanya bersatu tim ses dari Pak Prabowo dari pusat maupun sampai ke daerah yaitu TKD untuk tim kampanye daerahnya dan juga para relawan semuanya berhimpun di situ Mas Hersu. Jadi kalau seandainya TKN ini tidak dibubarkan gitu kan, artinya ini tim ses dan para relawan ini akan tetap eksis begitu. Yang tentunya kalau sebuah organisasi perlu dong mendapatkan asupan begitu kan, seperti halnya Pak Jokowi dulu gitu, di mana kita tahu sampai saat terakhir orang mempertanyakan kok Pak Jokowi masih perlu relawan tuh buat apa? Nah, kita tahu ternyata relawan-relawan itulah yang kemudian digerakkan begitu kan. Jadi kalau zaman dulu itu yang namanya partai itu menggerakkan para kader, menggerakkan para konstituen gitu kan. Tapi kalau sekarang itu relawan. Nah, relawan ini kan juga perlu biaya. Nah, ini yang kita selama ini misalnya seringkali untuk Pak Jokowi begitu kan mencermati relawan-relawan itu bentuknya seperti apa, begitu mereka hidup dari mana dan sebagainya begitu sehingga bisa terus eksis. Nah, ini rupanya pola ini juga akan ya dicontoh. benar-benar murid Oh, yang baik lah ya begitu ya. Tapi betul. saya kira Mhm. ini downgrade ya buat Pak Prabowo kalau dia jadi Mhm. muridnya Pak Jokowi gitu ya. Ya, Ya iya ya ya Mas Erso. ya, Mhm. oke ini saya kira penting juga kita bahas. Mhm. Oke, tapi sebelum kita mulai saya kira mungkin ada bagusnya kita ya sedikit selingan ya. Kemarin kan Menteri ATR,
itu yang juga kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono itu rapat perdana dengan Komisi 2 ya Mbak Adi, dan itu penuh ruangannya itu. Kenapa? Karena ternyata memang kalau kita simak disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia itu banyak juga rupanya kader-kader atau anggota fraksi dari Partai Demokrat yang selama ini nggak hadir, rupanya sekarang semua hadir gitu. Jadi ruangan penuh, dan ruangan itu jadi tambah penuh karena adiknya Pak AHY ini ya, Ibas itu komisi berapa? Komisi 6 ya Mbak ya sebenarnya dia. Komisi 6 sebetulnya. Ya, Komisi 6 ikut hadir mengawal begitu ya. Nah, ini menarik coba ya, kita dengar dulu ini seloroh atau ya candaan dari Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia. Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya rapat hari ini rapat yang paling rame dengan Menteri ATR BPN selama periode ini. Yang jelas Pak Ongku ketawanya lebar, Bu Reska juga begitu. Pak Zul yang tadinya agak jarang ketemu kita ada hari ini. Jadi selamat datang Pak Menteri. Inilah Ketua Komisi 2. Tapi nggak usah khawatir, kita semua baik-baik aja. Mas Ibas, terima kasih juga udah datang di sini ngawal kakak tercinta. Aman Pak Ibas. Oke. Jadi ini memang menarik ya, kenapa kok mesti dikawal oleh Ibas gitu. Apa khawatir kalau dihajar oleh Komisi 2 gitu, ternyata nggak aman-aman saja. Tapi sebenarnya kan saya bolak-balik sebenarnya ngomong ya waktu itu Mbak ya, kenapa ya kok orang seperti AHY itu tidak masuk lewat DPR dulu ya, dalam beberapa kali pemilu tidak ikut lewat legislatif seperti Ibas, karena Ibas ini kan selalu masuk dari legislatif dan suaranya selalu terbanyak juga kan. Saya kira AHY juga sama lah, kalau dia maju sebagai caleg dia pasti juga akan all out Demokrat, masuk PEPO juga pasti akan turun untuk memenangkan itu. Dan sebenarnya bagus sekali kalau AHY itu mulainya dari anggota DPR begitu ya Mbak ya, karena kan dia berhenti dari kemiliteran itu hanya pangkat TNI, hanya pangkat mayor, dan pangkat mayor itu kan ya perwira pertama, dan di TNI itu bagaimanapun hierarkinya ketat sih ya. Jadi kalau kemudian dia hanya mayor ya, ketika keluar bertemu dengan TNI yang lain dia tetap dianggap mayor kan begitu. Tapi kalau dia kemudian dilengkapi misalnya di DPR, dia menjadi ketua fraksi atau kemudian ketua komisi, bahkan bisa wakil ketua dong ya, pernah jadi wakil ketua DPR kan dia cukup matang itu AHY. Dan kemudian juga dia ini bisa semacam magang loh untuk masuk ke pemerintahan di DPR ini, karena bagaimanapun mereka kan punya partner komisi ini kan punya partner dengan pemerintahan, dengan departemen tertentu gitu ya Mbak ya. Jadi cukup matang. Saya kira orang seperti Ibas, adiknya Edi Baskoro itu, kalau dia memang serius ya di DPR ini, penting kan banyak juga anggota DPR yang cuman terdaftar sebagai anggota DPR tapi kita nggak pernah tahu kiprahnya, terus di sidang-sidang apakah hadir atau tidak kita nggak tahu. Kalau serius mereka yang ada di gedung DPR itu cukup matang, nanti ketika mereka masuk pemerintahan mereka cukup siap gitu loh Mbak Agi ya. Nah sekarang kan orang juga bertanya-tanya kalau tiba-tiba kemudian Agus Harimurti langsung lompat menjadi menteri, itu kan bagaimanapun tour of duty-nya nggak lengkap gitu. Dan ini bukan soal sekolah, bahwa dia sekolahnya tinggi iya, tapi ini bukan soal sekolah, ini soal praktik ya, praktikal di pemerintahan gitu loh Mbak. Iya, ini memang banyak sekali menjadi bahan gurauan ya Mas Sersu ini. Karena untuk apa dikawal oleh Ibas begitu kan? Dan ya Ibas memang ketua fraksi Demokrat begitu kan? Dan kemudian seperti disebutkan Mas Sersu, jadi ada anggota-anggota Demokrat yang biasanya tidak hadir pada persidangan di Komisi 2, jadi anggota Demokrat yang ada di Komisi 2, dan kemudian disindir juga oleh oleh Ketua Komisi 2 bahwa wah lama nggak jumpa nih, hari ini hadir. Ya tentu saja hadir karena yang datang adalah ketua umum partainya, yaitu Partai Demokrat, yaitu AHY begitu Mas Hersu. Tapi ini memang
Untuk apa ya kemudian, Ibas ini menemani kakaknya begitu kan, mengawal kakaknya dan, apakah untuk menunjukkan jalan ini loh, jalan menuju Komisi 2 kan juga tidak mungkin juga begitu. Itu memang Lagi si lucu adik juga ini. artinya si adik ini memang setia menemani kakaknya gitu, yang sepertinya tuh menepuk-nepuk, punggung, kakaknya tuh, ya, "It's okay," gitu kan, seperti semuanya baik-baik saja kok, nggak akan ada apa-apa. Kan seperti itu, seperti dikatakan oleh Doli Kurnia tadi bahwa Tenang, kami di sini atau baik-baik seperti saja Gibran, gitu. tenang saya sudah ada di sini. Iya, tenang saya sudah ada di sini. Padahal kalau kita melihat track record-nya seperti kata Mas Hersu tadi, eee AHY ini pernah bertugas di Libanon gitu ya, tentara-tentara kita kan memang pernah bertugas di Kongo, di Sudan. Nah, AHY ini di Libanon begitu. Tahun 2006 kalau tidak salah, dan kemudian dia juga ya seperti kata Mas Hersu, untuk pendidikannya dia adalah lulusan Harvard, terus kemudian dia juga memiliki gelar 3 gelar master apa dan sebagainya. Tapi sepertinya itu jadi untuk berhadapan dengan anggota DPR saja perlu dikawal oleh sang adik yang memang sudah ya dedengkot lah ya di DPR, karena kan dari periode ke periode ini Edi Baskoro atau Ibas ini kan kemudian terpilih gitu dan bahkan mendapat suara terbanyak gitu di dapilnya. Tapi kita bertanya-tanya Mas Hersu, segitukah gitu ya yang dia ini kan orang kalau melihat seharusnya kalau secara profesional tidak dilihat secara kekeluargaan, tapi ini kan kemudian ada nuansa kekeluargaan yang dibawa ke dalam ruangan itu begitu. Iya, iya. Di mana kita terus kemudian yang seharusnya dihadapi saja secara profesional, atau di situ ada Raja Juli Antoni dan sebagainya. Dan memang ternyata kemarin itu pada rapat dengan Komisi 2 itu memang cukup dicecar, yaitu antara lain oleh Junimat Girsang dari PDIP itu soal mafia pertanahan. Apakah mampu seorang AHY ini menghadapi mafia pertanahan? Karena kita juga tahu nuansa dari pertanyaan itu seringkali di belakang para mafia tanah itu ada backing-backing yang berpangkat jauh lebih tinggi daripada AHY begitu Mas Hersu. Bahkan ya terus terang saja misalnya seperti jenderal apa segala macam itu kan seringkali ada di belakang kelompok tertentu begitu yang entah atas persetujuan atau tidak tapi namanya suka diambil seperti itu ya. Ya, biasa jadi komisaris di Ya betul, betul. properti Mafia kelihatan. mafia pertanahan ini seringkali dilakukan justru oleh perusahaan-perusahaan besar juga yang mereka mengambil alih lahan warga dan sebagainya. Dan kemudian juga ada pertanyaan yang menarik itu dari PAN Mas Hersu yang dia mempertanyakan kapasitas juga dari AHY, yaitu bahwa yang sebelumnya Pak Hadi Cahyanto itu kan jenderal Pak Hadi Cahyanto Panglima yang TNI. iya, yang Panglima TNI mantan gitu ya, yang pangkatnya memang jauh lebih tinggi. Nah, sekarang dipegang oleh seorang mayor begitu kan. Jadi, apakah bisa begitu seorang mayor walaupun dari PAN ini mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan dari orang, bukan pertanyaan saya, dia mengatakan begitu. Tapi ternyata ada anggota dari Demokrat gitu, anggota Komisi 2 dari Demokrat yang kemudian menyangkal begitu Mas Edu, diperingatkan berkali-kali yang dia mengatakan tidak bisa dilihat dari itunya begitu, tidak bisa dilihat dari pangkatnya. Apalagi ketua kami ini sudah artinya sudah menjadi pemimpin partai begitu, sudah dengan pengalaman yang sangat banyak, pendidikan bagus dan sebagainya. Yang akhirnya sampai 7 menit, biasanya kan hanya diberi waktu 5 menit, itu sampai 7 menit dan berkali-kali diingatkan. Jadi memang mungkin serangan-serangan itu yang dikhawatirkan oleh Ibas ya, tapi itu malah justru mendowngrade kalau saya lihat. Ya. Mendowngrade dari kapasitas yang seharusnya malah lebih bagus begitu. Apakah dengan hadirnya Ibas kemudian AHY menjadi lebih baik? Saya rasa juga tidak juga. Jelek. Citranya malah jelek ya. Dan saya juga heran misalnya kan gini, ini kalau kita lihat kan langsung berkaitan dengan anak Bapak ya, ini seperti kasus Bapak SBY dengan AHY gitu. Pak, kalau yang lebih parah lagi kan Pak Jokowi dengan Gibran yang sampai mencarikan jabatan untuk anaknya dengan berjuang dan menabrak semua aturan hanya untuk demi anaknya bisa mendapat jabatan. Saya heran ya, mereka ini kan sama sebenarnya. Pak SBY, Pak Jokowi ini kan datang dari kota kecil juga ya, dari kota kecil, dan mereka kemudian tumbuh menjadi manusia yang sukses sebenarnya di dalam apapun. Kalau pernah jadi presiden, apalagi 2 periode begitu ya Mbak ya, itu kan mereka berhasil, dan mereka ini orang seperti Pak SBY, seperti dan Jokowi juga, bagaimanapun itu kan mereka sukses dengan effort mereka sendiri gitu ya. Jadi artinya dari Pak SBY malah lebih kampung ya, karena dari Pacitan itu kan tentu lebih desa dibandingkan Solo gitu.
dan dia sukses sampai menjadi jenderal, meskipun terakhir pangkatnya jenderal bintang 3, tapi kan kemudian jadi menteri, jadi presiden 2 periode, Pak Jokowi juga jadi wali kota, jadi gubernur, dan kemudian jadi presiden 2 periode. Lah anak-anaknya ini kan anak-anak presiden, gitu loh ya. Anaknya AHY itu kan anaknya presiden, dia tumbuh dengan anak jenderal, anak presiden. Kalau anaknya Pak Jokowi mulai juga anak wali kota, anak gubernur, kemudian anak presiden, kan sebenarnya mereka pasti punya kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan modal awalnya itu dibandingkan dengan bapak-bapaknya kan beda gitu. Tapi kenapa bapak-bapaknya lebih tampak mengkhawatirkan dan akhirnya dampaknya buruk pada perilaku, terutama pada perilaku demokrasi di Indonesia kan jadinya kan begitu ya Mbak Aki. Ini yang saya heran, banyak sekali orang tua yang sayang anaknya itu kemudian membuat mereka tidak rasional gitu. Kenapa? Dan saya kira mungkin anak-anak juga nggak merasa nyaman loh ya, karena kalau mereka nggak tumbuh sendiri. AHY menurut saya nggak perlu dikawal-kawal seperti itu, Mbak. Ini anak yang cemerlang sejak masih di Sekolah Taruna Nusantara begitu, sampai kemudian di Akmil juga lulusan terbaik. Betul. Nggak ada alasan untuk mengkhawatirkan dia untuk tidak jadi dalam hidup ini gitu. Dia terbaik terus kok begitu. Tapi kan kelihatan sekali bagaimana campur tangan keluarga itu masih sangat dan khawatir. Ini saya kira bukan contoh yang bagus ya buat parenting gitu. Apalagi dalam praktek berkehidupan bernegara dan berbangsa, itu lebih buruk lagi gitu. Iya, iya. Jadi kita melihat AHY ini jadi seperti ya AHY dan juga Gibran begitu ya. Anak-anak yang penuh dengan fasilitas, tumbuh di tengah situasi di mana orang tuanya itu mendapatkan penghormatan yang luar biasa, mendapatkan pengawalan dan fasilitas negara yang luar biasa begitu. Mereka menjadi anak-anak yang diajari kesopanan begitu ya. Walaupun kalau Gibran itu sopan itu antara positif dan negatif itu kesannya gitu ya. Itu spesial lah kalau dia kasusnya gitu. Tapi kalau AHY ini kan kita lihat itu anak secara personal begitu, dia terlihat santun, terus kemudian berbahasa dengan sangat baik dan sebagainya begitu Mas Hersu. Tapi kalau kita melihat ini kok seperti kena mental gitu ya. Kalau kita lihatnya malah aduh jangan-jangan dia kena mental karena harus berhadapan dengan para anggota-anggota DPR begitu, banyak sekali di situ yang senior yang sudah bertahun-tahun terpilih lagi begitu. Tapi kan seharusnya itu bisa dipelajari. Dan dia bisa saja mengatakan dengan humble bahwa iya saya baru ini, mohon dimaklumi saya masih belajar, tapi saya berjuang keras karena ini selama berapa pekan saja saya sudah menghasilkan ini begitu. Dan itu menjadi kredit yang bagus buat dirinya dan bukan malah ada ibas. Memang kalau orang mengatakan begini, kalau mungkin dari kader Demokrat begitu ya Mas Hersu mengatakan, tapi kan nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang salah dan itu menemani si kakak tuh baik-baik saja. Oke, memang boleh-boleh saja kita kalau untuk rapat dengar pendapat seperti itu, bahkan mahasiswa boleh masuk, warga juga boleh masuk, yang penting mereka memiliki identitas, meninggalkan identitas yang jelas. Begitu juga yang pernah terjadi pada Miss Bakun, kalau Mas Hirsu ingat ya, Miss Bakun ini dari Komisi 11 dan kemudian dia ikut rapat di Komisi 3. Dan ketika Golkar ya, dari fraksi Golkar. Iya, dari fraksi Golkar gitu, dari Komisi 11 itu Komisi Keuangan, biasanya rapat dengan Menteri Keuangan, dengan perpajakan, Bappenas dan sebagainya. Dia memang ahli ya untuk masalah keuangan itu, dan kemudian ketika ada rapat Komisi 3 dengan Rafael Alun yaitu soal tindak pidana pencucian uang, terus kemudian dia dengan Komisi TPPU ketika itu dia kemudian ditransfer ke Komisi 3 karena memang keahliannya, pendapatnya itu diperlukan, dan di situ dia banyak berbicara soal background dan sebagainya, background perpajakan dan sebagainya, kemungkinan TPPU itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu artinya nggak mubazir lah dia datang begitu. Memang ada tujuannya, memang dia didelegasikan ke situ begitu. Tapi kalau seandainya seperti Ibas ini jadi seperti keluarga yang mengkhawatirkan atau ini Pak SBY yang orang kan jadi menduga-duga, boleh saja jangan-jangan disuruh sama Pak SBY begitu untuk mengawal kakaknya. Kalau Ibas sudah terbiasa tentu saja berhadapan dengan anggota DPR karena memang pekerjaannya di situ. Tapi AHY kan tidak. Bisa jadi seperti itu, seperti mengawal begitu. Ya itu dia. Jadi itu dia, sangat disayangkan ya, karena betul-betul sekali lagi tentu jauh kalau kita membandingkan antara Gibran dengan AHY ya, mesti jago dari intelektualitas, dari sisi pendidikan dan sebagainya itu jauh gitu ya. Tapi jangan kemudian kelas-kelasnya AHY dibuat turun seperti ini dong gitu ya. Betul, sayang sekali. Alih-alih membuat citra dia bagus malah jadi citra buruk begitu yang adiknya mengawal itu gitu ya. Oke, kita tinggalkan itu ya. Itu catatan kita saja, no hard feeling kita kepada AHY begitu Mbak ya, karena kita juga
tentu pengen generasi muda kita itu tumbuh ya orang seperti AHY ini sebenarnya bisa jadi patron gitu buat anak-anak muda yang ingin sukses di dunia pendidikannya maupun di militer dan karir politiknya begitu. Oke, kita tinggalkan Mbak Agi. Kita kalau Gibran jangan diomongin deh, gitu ya. Tapi kita boleh juga loh Mas Hersu, ini apa namanya berbicara soal Gibran ini. Soal apanya nih? Soal sikap dia menghadapi sidang Mahkamah Konstitusi maksudnya? Iya betul, dia menghadapi gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi itu kan kemarin kan dia mendapatkan pertanyaan dari wartawan di Solo begitu ya, dan kemudian dia menjawab bahwa ya silahkan saja melalui jalur-jalur begitu yang sudah ada silahkan, tapi ketika kemudian dicecar bahwa bagaimana kan permintaannya itu bahwa Mas Gibran ini didiskualifikasi begitu. Jadi diinginkan adanya pemilu ulang dengan tanpa keikutsertaan Gibran begitu. Nah, ini jawabannya menarik Mas Hersu. Mungkin kita bisa lihat nih Mas Hersu videonya. Mas minta tanggapannya terkait adanya permintaan diskualifikasi terhadap pemilu. Katakan yang sama. Dua paslon, 1 dan 3. Ya dari paslon 1, paslon 3 ada jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya sudah ada jalurnya masing-masing, monggo ya. Minta pemilu. Itu sesuai ya hasil kipas. Ya monggo diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada ya. Tapi minta pemilu ulang Mas, relevan nggak sih Mas? Meminta pemilu ulang itu relevan nggak sekarang? Ya monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Iya, seperti itulah jawabannya Mas Hersu. Jadi kalau nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi sampai jagoannya menang? Kurang lebih demikian. Jadi tidak ada nuansa bahwa itulah proses demokrasi begitu. Dia nggak paham bahwa itu demokrasi, buat lembaga itu mekanisme yang biasa itu dalam setiap kali terjadi pemilu dan maupun pilpres gitu, ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Mungkin dia yang agak sebel gitu karena memang, nah ini saya kira kita kaitkan terus juga dengan soal Mahkamah Konstitusi ya Mbak ya kan, gugatan dari paslon 01 dan 02 itu kan sama tapi ada beda pada Gibrannya gitu kan, karena mereka dua-duanya itu baik 01 maupun 03 menginginkan pemilu ulang seperti kita kemarin bahas ya gitu. Tapi kalau 01 menyatakan bahwa pemilu ulang nanti Prabowo masih tetap bisa ikut, 02 masih bisa ikut, tapi tidak Gibran, begitu ya. Ya dengan alasan sama Mahkamah Konstitusi yang meloloskan dia dengan cara yang curang itu kan gitu. Sementara kalau 03 itu total mereka minta agar paslon 02 berarti Prabowo dan Gibran itu dikualifikasi. Saya kira ini sebenarnya bukan hanya semacam bukan hanya tuntutan hukum, tapi ini juga sebenarnya kita bisa membaca sinyal politik loh sebenarnya gitu ya di balik itu semua. Kenapa kok cuman Gibran aja yang minta didiskualifikasi, terutama dari 01. Saya menduga ini jangan-jangan ada komunikasi gitu. Kata Pak Prabowo, oke, sekarang silakan deh lanjut, nggak apa-apa di Mahkamah Konstitusi. Mungkin kita juga akan support, tapi jangan gue ya yang dihajar ya gitu. Iya, ini memang menarik ya, nuansa intrik dan politiknya ini kental sekali di situ. Tapi ya itu tadi, kalau seandainya tidak mau diulang ya ikutilah pemilu dengan jujur begitu kan, yang jauh dari intimidasi, jauh dari pengerahan aparat seperti yang dituduhkan oleh 01 maupun 02. Kan itu kan yang menjadi persoalan Mas Hersu, dan mereka memiliki banyak bukti soal itu. Apakah bukti itu memang nantinya terbukti
nanti akan menjadi fakta di persidangan ya kita masih tunggu. Tapi kenyataannya banyak yang merekam itu, jangankan dari partai, dari masyarakat saja banyak sekali yang merekam itu, dan dari hari ke hari kemarin ketika pemilu atau pilpres itu berlangsung itu hampir tiap hari unggahan-unggahan seperti itu Mas Hersu. Belum lagi soal sirekap ketidaknetralan KPU begitu, penghukuman dari Bawaslu begitu kan ketika Gibran dengan kesalahannya itu dibebaskan, sementara dari pihak lain itu kemudian mendapatkan peringatan dan mendapatkan sanksi dan sebagainya. Itu kan nuansa-nuansa yang terjadi, kejadian-kejadian peristiwa begitu yang nyesek begitu buat 01 dan 03. Jadi kalau saya lihat dalam hal ini ya boleh saja Gibran memberikan pendapat seperti tadi, kalau seandainya diulang-ulang terus sampai menang begitu ya, pertanyaannya ya itu mungkin yang sekarang jalan ini jalan tidak mudah loh begitu, jalan tidak mudah di MK ini begitu, membuka tenaga, biaya, waktu, kesehatan dan sebagainya begitu, dan seharusnya malah justru diapresiasi begitu. Harusnya ya kita tidak bisa mengatur Gibran, tapi dia seharusnya cukup berhenti dengan ya monggo lewat jalur yang ini, bukan dengan mengatakan bahwa akan diulang terus sampai menang. Itu kan artinya dia tidak paham demokrasi, bagaimana demokrasi itu berjalan, dan bagaimana pasangannya Pak Prabowo ketika itu juga membawa ke MK 2 kali begitu. Jadi artinya dia harusnya tahu, dengan dia ngomong begitu seharusnya itu perkataan juga bisa ditujukan kepada Pak Prabowo begitu. Ya. Oke. Topik politik ini sekarang kita ganti, nggak nasional lagi, lokal dulu ya Mbak, atau kemana dulu kita lompat? Masih ada satu lagi Mas Hersu, yaitu pembahasan mungkin kita bisa lebih perdalam tentang usulan Pak Prabowo, permintaan Pak Prabowo. Oh iya betul ya, ini satu klaster ini ya, satu klaster pembahasan ini ya. Klaster ini, iya betul. Jadi Pak Prabowo dalam acara buka puasa bersama kemarin di Kuningan Jakarta itu mengatakan bahwa menginginkan gitu ya TKN itu tidak bubar begitu, tapi TKN kemudian menjadi semacam paguyuban gerakan solidaritas nasional begitu, dan itu untuk mengawal langkah pemerintah ya. Mengawal ini apa ya, kalau seandainya dijabarkan itu mengawal ini apa ya artinya begitu kan. Nah kalau kita mengacu kepada Pak Prabowo ini adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya artinya mengawal ya seperti yang dilakukan oleh relawan-relawan Pak Jokowi yang lalu, yang ketika Pak Jokowi naik mereka tidak dibubarkan gitu. Apa saja yang dilakukan ya kita bisa melihat, kita googling misalnya dari sedulur Jokowi misalnya mereka melakukan apa begitu, misalnya dari banyak sekali lah. Kalau menurut Pak Jokowi kan relawannya ini jumlahnya ratusan bahkan ada ribuan begitu yang terdaftar di seluruh Indonesia, yang skalanya nasional maupun daerah. Pernah ada yang menyebutkan begitu sampai dengan 2000 lebih. Ini luar biasa Mas Hersu. Dan kemudian apalagi Prabowo ini mengatakan bahwa dia mohon supaya jangan bubar, dan kemudian Presiden Republik Indonesia itu akan menjadi semacam dewan pembina lah di situ begitu. Jadi ini ada kata-kata dari Prabowo yang mungkin saya bisa kutip ya. TKN harus berakhir karena kampanye sudah berakhir, tapi saya mohon paguyuban ini jangan bubar. Saya usulkan paguyuban ini dinamakan Gerakan Solidaritas Nasional. Kemudian Prabowo berharap paguyuban bisa berjalan bersama dalam menuju Indonesia Emas 2045 dan dipimpin langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, yaitu Rosan Ruslani. Jadi dia sudah mendaulat Rosan Ruslani, yaitu ketua dari TKN kemarin yang dinilai sukses itu menjadi ketua paguyuban gitu Mas Hersu. Ini kalau kita melihat jadi tidak ada pembubaran begitu ya, berbeda sekali dengan BPN 2019 maupun 2014 yang lalu. Bahkan kalau 2014 itu ketua tim sesnya saja Pak Mahfud, ketika itu Pak Mahfud MD, ketua tim ses dari Prabowo Hatta, itu bahkan ketika mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke MK itu tidak ikut kan pada waktu itu. Begitu juga tahun 2019 BPN atau Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo Sandiaga itu juga bubar begitu saja begitu ya. Jadi tidak ada pembelahan lah, tidak ada ya. Artinya kalau kita melihat pola-pola yang dipakai oleh Pak Jokowi kemarin ketika Pak Jokowi sudah memerintah, sudah menjadi presiden dan relawan tetap eksis, kemudian bahkan relawan itu juga melakukan semacam tweet war, medsos war dan sebagainya. Itu pembelahan akan semakin dalam begitu. Bukannya jadi keinginan untuk merangkul itu tadi itu malah kalau saya lihat gitu sulit untuk dilakukan Mas Hersu, karena bagaimanapun nafsu, kemarahan dan kemudian sisa-sisa dari sengketa kita sebelumnya itu susah untuk hilang begitu.
begitu. Namanya juga relawan. Dia pasti akan membela orang yang membayari dia, yang menggerakkan dia begitu. Kita nggak bisa, oh namanya kan relawan, artinya mereka tidak dibayar. Tidak, kalau di Indonesia ini yang namanya relawan itu semuanya berbayar begitu. Nggak usah kita ini nanti kena ITE loh, harus membuktikan. Loh kenyataannya ya seperti itu begitu. Seperti Pak Jokowi misalnya membuat acara begitu kan, seperti kita ketahui ya itu sudah menjadi rahasia umum. Misalnya ada yang menyumbang dari mana, kemudian dari CSR atau apa begitu kan. Ada tim yang kemudian mengumpulkan dana dan itu sudah menjadi omon-omon, menjadi rahasia umum. Dananya itu dari perusahaan ini misalnya seperti itu. Apakah pola itu yang akan dipakai oleh Pak Prabowo dalam hal ini? Mengingat kalau seandainya dikumpulkan ya relawan Pak Prabowo ini banyak sekali, apalagi kalau tidak dibubarkan Mas Hersu. Bisa saja orang mengatakan mereka kan bisa fundraising sendiri mengambil dana. Iya, dana dari mana begitu kan? Ya, tapi tetap saja dengan mengatasnamakan bahwa ini relawannya presiden nantinya gitu kalau ditetapkan itu kan orang-orang pejabat di daerah, pejabat di kementerian juga mikir-mikir, Mbak. Itu bisa digunakan Mas Hersu untuk menginjak kaki orang, untuk mengaku-ngaku begitu ya. Ya, ini kan bisa liar gitu dan seperti yang Anda sebutkan tadi itu memang kemudian dampaknya ini pasti yang akan jadi korban ya BUMN. Itu paling mudah kan di BUMN itu ya untuk kan kalau mereka ini untuk masuk jabatan publik kan nggak bisa ada syarat-syarat tertentu untuk masuk jabatan publik ya Mbak. Jadi, apakah struktur di kementerian atau di mana kan nggak mudah. Tapi kalau BUMN itu siapa aja kan bisa masuk gitu ya. Wong buzzer yang nggak ngerti apa-apa aja bisa jadi jadi komisaris di BUMN dan kerjaannya ketika jadi komisaris tetap ngebuzzer aja kan begitu ya. Itu bisa terulang lagi fenomena itu. Dan satu lagi saya kira sebenarnya ini kita jadi teringat lagi tentang semangat mereka yang menjadikan semacam koalisi semi permanen seperti yang terjadi di Malaysia ya, koalisi Barisan Nasional itu. Kalau di sana saya kira semangatnya berbeda ya kalau Barisan Nasional itu karena dengan Indonesia itu relatif mereka itu lebih multikultural ya. Malaysia itu kan karena di sana etnis Cinanya itu juga besar, Indianya juga besar gitu ya. Beda dengan di Indonesia kan soal itu dan kemudian Melayunya ya lebih besar tapi tidak semayoritas seperti di Indonesia gitu. Jadi semangatnya mereka itu agar mereka bisa kan di sana sering kerusuhan sosial itu beberapa kali terjadi juga di Malaysia dan itu diwadahi di situ karena itu kemudian ada partai Cina, partai India, partai Melayu gabung dalam Barisan Nasional dan yang memimpin itu kemudian Melayunya dan sistemnya kan pemerintah di sana parlementer lagi pula kan. Ya, betul beda. Ya kita kan sistemnya presidensial. Jadi ya kalau parlementer memang siapa yang terbesar partainya di situ dan kemudian ditunjuk menjadi ketua koalisi ya dia yang menjadi perdana menterinya. Kalau di kita kan beda banget gitu loh. Itu saya kira ini nanti bisa disalahgunakan dan dalam prakteknya saya kira sekali lagi kita menyinggung Pak Prabowo ini betul-betul pengen menerapkan ilmunya Pak Jokowi yang berhasil 2 periode dan bahkan kelihatannya ada tanda-tandanya mau berhasil meneruskan legasinya, bukan meneruskan legasinya, meneruskan dinastinya begitu. Karena dengan cara seperti ini kita bisa membayangkan akan sangat buruk sekali ini pemerintahan ke depan itu. Kenapa? DPR lagi-lagi tidak akan ada kelompok oposisi yang bisa mengontrol pemerintahan. Gitu loh. Itu yang kita khawatirkan dan demokrasi tidak akan berjalan. Rumus utama demokrasi ya oposisi gitu. Iya Mas Hersu. Apalagi ini para pendukung Pak Prabowo begitu ya, misalnya seperti Khodari begitu ya. Ini salah satu pemilik lembaga survei yang juga ya kurang jelas saya sebetulnya ini posisinya di TKN apa, mungkin tidak ada posisi di TKN, tapi kita tahu ini dari sejak awal ini kan memang mendukung sekali Pak Jokowi begitu untuk perpanjangan masa jabatan untuk 3 periode, gerakan 1 putaran. Dia membuat semacam organisasi namanya GSP, gerakan 1 putaran ya. Dan kemudian ini belakangan dia mengatakan bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden 2 periode begitu dan setelah itu Gibran menjadi presiden juga menggantikan Prabowo 2 periode dan itu adalah skema yang akan terjadi. Dia mengatakan demikian ketika sebelumnya 2 periodenya nggak siapa, nggak Kaisang atau Jan Etes yang di sesudahnya ya. Kira-kira kalau Pak Prabowo 2 periode dan kemudian Gibran 2 periode, Jan Etes sudah usia berapa ya Mas Hersu? Iya, mungkin sudah usia termasuk dewasa juga ya, tapi kan tidak sesuai dengan angka. Nah, tapi angka kan bisa diubah begitu. Undang-undang bisa diubah. Begitu. Iya, dan artinya di sini adalah ketika Pak Prabowo mengatakan itu untuk mengawal Indonesia emas,
2045, alasan dari Kodari juga sama. Itu adalah dalam rangka mengawal Indonesia Emas 2045. Nah, kita langsung saja, kalau mengawal Indonesia Emas 2045, bagaimana mungkin itu akan menjadi Indonesia Emas 2045? Orang KJP dan KJMU-nya saja dicabut-cabuti, begitu Ya, kan? dan yang melakukan orangnya Pak Jokowi loh ya. Ini kan Heru Iya, betul. gubernur giveaway di Jakarta ini ya. Betul, ini adalah gubernur hadiah begitu ya. Dan kalau Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah, ini kurang lebih kan juga Pak Heru Budi ini adalah kepanjangan tangan dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menitipkan ada 3 hal kali yang dititipkan ya ketika dia melantik Pak Jokowi melantik Pak Heru Budi menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya soal banjir ini, minta untuk dituntaskan. Selain itu tata ruang dan apa, saya lupa, polusi atau apa begitu Mungkin ya. dia salah dengar Mbak, bukan dituntaskan, tapi diterlanjutkan. Jadi banjirnya dilanjutkan lagi gitu. Jadinya terjadi sekarang ini parah banget ya banjir di mana-mana Jakarta ya. Aduh, parah sekali Mas Hersu. Jadi yang terjadi, terutama yang terakhir ini di Jakarta Barat ya. Sebetulnya bersamaan dengan yang di Jakarta Barat, di Jakarta Timur, daerah Kelapa Gading dan sekitarnya itu juga banjir Mas Hersu. Tapi karena yang di Jakarta Barat ini memang luar biasa, sampai 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jadi Ahad malam atau Minggu malam itu baru kemudian surut Mas Hersu. Jadi kan luar biasa, padahal sebelumnya itu ada KPI semacam itu ya, Key Performance Index dari Anies dulu pada waktu masa Gubernur Anies itu selama 6 jam itu air banjir harus surut begitu, genangan harus hilang, harus surut, dan indikatornya adalah kendaraan sudah bisa melewati jalan tersebut begitu, sudah bisa ada kegiatan kembali di tempat tersebut. Memang di masa Anies pun ini ada beberapa kali itu terlewati Mas Hersu, tapi artinya ada indikator itu. Sehingga kita bisa, DPRD bisa menegur Anies, masyarakat bisa mengeluh kepada Anies bahwa hai Pak Gubernur, ini kok indikator yang Anda terapkan sendiri malah tidak bisa terpenuhi begitu, dan kemudian di mana pasukan oranye dan juga dari Pemprov itu bekerja lebih keras seperti dikatakan oleh warga, yaitu di mana mereka itu tidak pulang Mas Hersu untuk melihat air sampai surut dan kemudian mereka pulang dan sebagainya. Tapi di masa Heru Budi ini mereka tidak mendapati itu. Malah ada warga yang mengatakan biasanya datang nanya-nanya, di foto-foto, habis itu hilang, dan ketika banjir itu selesai ya nggak diapa-apakan, tidak ada pembenahan gitu dan sebagainya. Nah, kalau yang di Tegal Alur, di Kalideres, Jakarta Barat ini memang parah sekali Mas Hersu. Jadi ketika sampai 3 hari itu, apalagi sekarang bulan puasa, sehingga warga itu terganggu puasanya, mereka harus sahur dalam keadaan ya minim gitu ya, dalam keadaan darurat gitu, karena memang mereka tidak bisa ditinggali Mas Hersu. Jadi kalau sepun ini mereka harus mereka harus naik begitu, menyusun benda-benda gitu supaya mereka tidak kakinya gitu terendam banjir dan sebagainya. Dan kalau kita melihat beberapa daerah pergudangan itu memang malah tidak bisa dilalui sama sekali, jadi kegiatan ekonomi itu mandek. Nah, di sini akhirnya Pak Heru Budi ini meminta maaf begitu dan mohon dimaklumi. Oke, dimaklumi. Tapi apa yang dikerjakan begitu kan? Malah sekarang dia mengendorse ingin membuat food estate. Nah, itu kan dana lagi. Kenapa dananya tidak dipakai untuk ini? Dia beralasan bahwa banjir kali ini ada sumbangannya dari banjir rob. Artinya rob itu kan dari laut begitu yang masuk ke daratan. Tapi kalau itu terjadi setiap tahun kan itu harus ditanggulangi begitu kan? Nah, ini yang menarik lagi Mas Hersu, karena ini terjadi di Jakarta Barat begitu ya. Dan kemudian ini viral di medsos begitu, orang mempertanyakan di mana posisi PSI, kok tidak ada suara sama sekali oleh PSI. Nah, kemudian lagi merenungi nasib, saya kira PSI nggak lolos ke. Iya, tapi ada berita nih Mas Hersu, sebelum kita merekam untuk podcast kali ini, saya melihat rame di medsos itu ketika ada seorang wanita itu ditanya, tapi dia mukanya ditutup gitu ya, diedit dan mukanya tidak terlihatan, kemudian hanya wawancara saja, dan kemudian ini viral di medsos yang dia mengatakan bahwa dia mengalami pelecehan seksual begitu, dan itu dia menunjuk dilakukan oleh Ketua DPD PSI Jakarta Barat dengan inisial ANL begitu. Nah, ini pada akhir-akhir ini dia cukup ada di di media begitu ya, tampilannya dia mengawal di TPS, mengawal suara PSI di Jakarta dan sebagainya, dan kita tahu yang namanya Grace begitu kan ya, dia mendapat, seharusnya kalau PSI itu lewat dia mendapat
bisa mendapatkan kursi di DPR kalau melewati 4% bisa masuk ke DPR dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian netizen itu mengatakan, oh pantesan PSI ini mereka tidak koar-koar, mereka tidak mengkritisi Heru Budi karena mereka sedang menutupi peristiwa ini. Nah, belum ada konfirmasi memang dari kepolisian maupun dari PSI sendiri tentang kejadian ini, tapi ini sudah terlanjur viral begitu videonya, Mas Hersl. Ya. Halo, selamat malam. Malam ini saya berada di suatu tempat, jelasnya di kota Jakarta. Malam ini saya bertemu dengan seorang perempuan yang baru saja mengalami kekerasan. Pelakunya adalah, nanti sebentar ya, tapi pelakunya orang di Jakarta juga. Kenapa harus saya yang podcast adik ini? Nanti kita lihat sebentar. Sekarang saya tanya-tanya apa saja tentang dia, siapa dia, dan kejadian apa saja. Yuk, kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Aslinya dari mana? Aku asli Solo, Jawa Tengah. Oh, Solo? Iya. Pak Jokowi dong, kenal? Iya, kenal tetanggaan. Tetangga? Iya. Oh, ternyata warganya Pak Jokowi. Sekarang anaknya kan Gibran, kenal? Kenal. Iya, ternyata Bapak Wakil Presiden Gibran ini ada warganya. Umur berapa sekarang? 29. 29. Wah, kelihatan kayak 19 nih. Kayak 20-an. Iya, kayak 19, 20-an. Ini bukan ini ya. Apa kalau orang Kendari, orang di sana bilang linto-linto, bukan. Ini asli, kayak orang 20-an. Wina ini adalah korban. Pelakunya siapa, Mbak? Kenal dia? Kenal. Coba. Dia ketua PSI Jakarta Barat. Oh, ketua PSI Partai Solidaritas Indonesia Jakarta Barat. Ketuanya? Ya? Iya, ketuanya. Oh, ceritanya gimana itu sampai bisa pelecehan itu terjadi? Gitu. Oke. Nah, tapi yang tadi KJMU kita belum bahas detail, Mbak Agi ya. Kartu mahasiswa unggul itu kalau kita lihat juga nestapa mereka itu juga tidak kalah menyedihkannya dibandingkan dengan orang yang banjir ini kan. Kalau yang banjir ini mungkin nanti setelah setelah musim banjir berlalu mereka akan bisa hidup normal kembali. Tapi kalau ini anak-anak ini yang jadi korban Pak Heru juga di KJMU itu, ini bakal saya kira yang seperti Anda sebutkan tadi, boro-boro mimpi tentang Indonesia emas gitu loh. Iya betul. Bagaimana Indonesia Emas bisa terwujud kalau seandainya anak-anaknya diputus sekolah? Tidak hanya KJMU yang dicabut, tapi juga Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar ini menyasar kepada anak-anak SD, SMP, SMA. Begitu. Dan kemudian putus sekolah di Jakarta itu juga masih tinggi, begitu ya Mas Hersl, apalagi akibat dari COVID, ekonomi belum pulih kembali. Nah, ini kemudian Tinatun ini namanya siapa ya? Tahu saya juga. Nama keluarganya Hermanto kalau tidak salah ya. Ini adalah anggota dari fraksi PDIP ya di DPRD DKI Jakarta. Dan Tinatun ini pada saat rapat di DPRD Mas Hersl, dia mengungkap bahwa ternyata dia mendapatkan banyak sekali keluhan dari para mahasiswa dan yang diputus KJMU-nya, yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul oleh pihak Pemprov. Nah, ini padahal masalahnya itu banyak sekali, dan ternyata alasan mereka ketika mereka diputus, mereka menerima alasan bahwa keluarganya itu memiliki dapur begitu. Jadi kalau mereka memiliki dapur, maka bisa dianggap bahwa mereka itu termasuk yang kaya begitu, yang bisa membiayai kuliahnya sendiri begitu. Nah, ini saya jadi bingung ya Mas Hersl. Apakah dapur itu menjadi kriteria begitu ya? Mungkin saya kurang pengetahuan gitu ya, masih belum bisa membaca bahwa tapi kan dapur itu dapur seperti apa sih yang kemudian masuk ke dalam kriteria begitu. Biasanya kalau yang di rumah kontrakan, ini kan banyak sekali mereka yang tinggal di rumah kontrakan yang diputus Mas Hersl, diputus KJMU, dan mereka kemudian mengadu kemana-mana menceritakan nasibnya begitu ya. Ada yang mereka yatim piatu dan ikut saudara, ada juga yang anak broken home hanya tinggal bersama ibunya dan ibunya hanya menjadi
pegawai biasa begitu ya, yang gajinya 1,5 juta, 1,5 juta tuh kemungkinan besar adalah asisten rumah tangga, ataukah dia menjadi SPG di mana seperti itu ya. Dan berbagai macam masalah gitu Mas Hirsu, yang orang tuanya honorer. Ada juga yang mengatakan saya memang didata menulis bahwa ayah saya itu karyawan swasta, padahal karyawan swastanya dia adalah menjadi satpam di sebuah pabrik, dan gaji sebagai satpam itu jauh dari gaji UMR begitu, sehingga anak tersebut bisa berkuliah hanya karena dia mendapatkan KJMU tersebut. Nah sekarang kalau Pemprov ya memberikan beasiswa KJMU sebesar 9 juta per semester, kemudian anak ini sudah dibiayai selama 4 semester dan berhasil dia melalui begitu. Kemudian pada semester kelima ini diputus. Apa tidak sia-sia itu uangnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI gitu? Mubazir. Dia tidak bisa melanjutkan, dia tidak mendapatkan ijazah seperti itu, malah mungkin bisa menyebabkan mereka ini frustrasi atau depresi begitu Mas Hersu. Jadi ini memang Heru Budi ini luar biasa begitu ya kebijakannya, karena dari mereka yang dicabut KJP dan KJMU-nya ini mengatakan bahwa mereka tidak pernah didatangi, tidak pernah diverifikasi ke rumah mereka masing-masing begitu. Jadi tahu-tahu bahwa mereka diputus dan kemungkinan adalah karena ini begitu. Kalau seandainya mereka misalnya memiliki mobil kemudian diputus, itu boleh Mas Hersu, karena memang salah satu ketentuannya ukuran kekayaan adalah dari situ begitu. Karena orang tuanya begitu membayar pajak mobil kan, jadi ketahuan karena itu terintegrasi. Tapi kalau karena ditengarai atau disinyalir atau diduga memiliki dapur, ini luar biasa sekali, karena dapur itu bisa apa aja, asal ada kompor di situ ya sudah jadi dapur gitu kan. Dan ketika mengisi mungkin mereka juga nggak paham apa maksudnya itu dapur gitu ya, bisa aja oh ya ada dapur kan gitu-gitu. Oke. Betul. Ya, ini betul-betul dua kebijakan ini ya, saya kira ya kalau satu ini betul-betul menyangkut menyangkut cara mengelola anggaran gitu. Yang pertama ya soal KJMU ini. Sementara kalau tadi ability dia, kemampuan dia dalam mengelola pemerintahan ini dengan kita mengenai banjir itu. Ya, dan kalau kemudian minta dimaklumi, ya sejak dulu kita juga selalu memaklumi banjir itu. Tapi nggak boleh seorang pejabat minta dimaklumi. Itu tugas Anda itu bukan dipilih ya, tugas Anda ditunjuk untuk menangani itu. Antara lain Pak Jokowi sendiri kan memerintahkan Anda untuk menangani banjir, untuk menangani polusi dan kemacetan lalu lintas gitu ya, membagikan permintaannya. Jadi saya sekarang mestinya netizen jangan hanya merujak Pak Heru Budi, tapi juga kembalikan juga kepada Jokowi, karena dia itu kan sebenarnya ya karena ada di situ ya karena Pak Jokowi gitu. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat tragedi Santa dulu ya, yang di daerah Santa begitu, yang kemudian trotoarnya dihapus, jalur sepedanya juga dihapus, alihkan melewati jalan lain, dan ternyata macet luar biasa parah. Lebih dari 5 jam orang harus membalik begitu ya untuk berbelok dan kemudian berbalik lagi. Jadi dan akhirnya itu dibangun kembali. Itu kan tidak ada kajian Mas Hersu, artinya itu serampangan, kebijakan yang dilakukan dengan serampangan. Harusnya semua kebijakan harus dengan kajian, walaupun itu hanya berapa hari, berapa pekan, dan sebagainya. Karena ini menyangkut kegiatan publik, menyangkut publik bisa dirugikan kalau seandainya keputusannya itu salah dan sebagainya begitu. Dan ini sangat-sangat disayangkan betul kalau ini. Rasanya pengen nangis ya. Kalau saya lihat di medsos itu banyak sekali yang menangis Mas Hersu. Iya. Oke. Saya kira kita mesti akhir perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi ya. Tentu saja itu duka cita buat kita, mereka yang mengalami kebanjir ya. Itu kan bukan hanya kematian, tapi ini juga menimbulkan duka cita juga dan kesedihan kita bersama adik-adik kita yang KJP-nya, kemudian KJMU-nya juga dicabut oleh pemerintah Pemprov DKI. Ada bagusnya memang lembaga-lembaga tertentu kemudian mengambil inisiatif untuk menyelamatkan mereka ini. Nggak usah gembar-gembor generasi emas deh ya, menyelamatkan masa depan mereka itu kan sangat penting gitu Mbak Agi ya. Iya. Oke Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Selamat terus menjalankan ibadah puasa, tinggal setengah putaran lagi, dan juga saya kira banyak diantara yang Anda nggak sabar untuk menunggu sampai sidang besok ya. Oke. Sampai ketemu lagi, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.